soalnya ya. Oke. Mudah-mudahan 20 menit bisa ini ya Dokter Mario. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah. Sudah ya. Oke, selamat siang Prof, Dokter, sejawat sekalian. Siang ini kita sudah mendengarkan paparan tadi kalau Dokter Mario bicara tentang apa saja yang harus diperhatikan saat kita menjalankan praktek sebagai seorang klinisi ataupun saat kita mengeluarkan surat-surat memang khusus untuk kepentingan sebagai seorang assessing psychiatrist yang nanti kaitannya kenapa beririsan dengan psikiatri forensik gitu. Kalau psikiatri forensik kan bayangannya cuma bikin visum dulu waktu kita sekolah diajarkan gitu. Ternyata pada perkembangan zaman gitu bahwa layanan psikiatri forensik memang nggak bisa cuma pidana aja, tetapi ada perdata, ada tadi tata usaha negara gitu ya, pengadilan tata usaha negara. Makanya kenapa ada lai kerja, dan lai kerja ini sekarang lagi banyak banget permasalahannya, termasuk dari surat yang dikeluarkan sejawat bisa membuat satu kementerian digugat gitu, dan akhirnya banding atau meminta pemeriksaan ulang gitu. Itu adalah sesuatu yang akan rutin dilakukan, apalagi kita tahu bahwa memang waktu kita sekolah kita cuma diajarkan sebentar, dan juga waktu zaman saya dulu cuma diajarin kasus kertas di semester 2 yang belum mengerti apa-apa tentang psikiatri gitu. Nah, ini yang mungkin nanti kita belajar dari apa-apa yang terjadi, dan termasuk kalau kami kalau dulu kita kecil selalu diajarin belajarlah dari pengalaman gitu. Betul. Tapi kalau di psikiatri forensik kita harus belajar dari pengalaman orang lain supaya kita bisa antisipasi gitu. Daripada kita udah kebablasan dari pengalaman kita udah kena masalah gitu. Tapi kadang-kadang mau nggak mau memang dalam memberikan layanan psikiatri forensik seringkali klien-klien kita atau rekan-rekan ODGJ atau ODMK memang membutuhkan advokasi dari kita atau bantuan dari kita saat nanti mereka mencari pekerjaan atau waktu setelah pulih penyakitnya mereka tadi dinilai fit to work, makanya prosedurnya banyak gitu. Karena kita tahu lingkungan di Indonesia stigma masih besar, dan dengan adanya stigma, dengan kurangnya pemahaman juga, apalagi di kalangan hukum, termasuk di kalangan kita sendiri dengan skill yang beragam, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang kenapa kita harus aware gitu. Nah, belajar dari beberapa kasus, kita akan mulai, mungkin saya ngambilnya dari kasus di luar gitu. Karena kalau kasus di dalam nanti nggak menyenangkan buat yang disebut gitu ya. Nah, ini kasus kenal dong semua dengan Britney Spears gitu ya. Britney Spears ini seorang artis terkenal gitu yang mendunia. Nah, tiba-tiba dia dinyatakan, tiba-tiba rame belakangan ini, ternyata dia masuk ke guardianship gitu, pengampuan. Dan yang mengampu sebenarnya ayahnya gitu kan. Kalau kita logikanya nih, kalau dapat kasus pengampuan, orang tuanya kita udah langsung mikir nih nggak ada masalah gitu. Ternyata diduga ayahnya adalah seorang yang menyalahgunakan kewenangannya. Nah, ternyata kasus ini Britney Spears-nya sendiri naik banding gitu. Dan waktu naik banding, apa yang terjadi setelah, kalau kita lihat, ada yang suka iseng kan ngelihat film dokumenter gitu ya, kita bisa melihat ternyata ada Britney Spears ini kondisinya udah stabil gitu, dia dengan bipolar ya. Kemudian dia juga memperjuangkan haknya kembali nih untuk dia bisa menggunakan haknya dalam mengelola keuangan tentunya. Dan ini akhirnya setelah direview kembali penilaian yang sebelumnya, ada prosedur yang ternyata dipertanyakan. Jadi waktu itu yang dijadikan dasar untuk penetapan kasus kenapa Britney Spears dikatakan perlu untuk diampu adalah pernyataan pemeriksaan hasil seorang psikiater geriatrician waktu itu. Dia mengeluarkan surat keterangan kesehatan yang menyatakan bahwa dia diduga ada demensia malah. Gitu. Jadi dia tidak waktu itu aturannya bahwa orang dengan dugaan itu tidak boleh memilih
pengacara sendiri. Jadi waktu itu dia memang dinyatakan tidak memiliki kapasitas untuk mempertahankan mengarahkan keputusan. Jadi dia keuangannya itu harus diolah. Jadi di situ dikatakan bahwa dia butuh pemeriksaan sama pengobatan demensia. Nah, apakah psikiater nih dengan satu alat ukur boleh nih kita menyatakan demensia, apalagi kalau kita cuma pakai MMSI gitu. Atau lagi kita juga memeriksanya cuma cross seksional. Tadi kalau kita lihat dokter KD paparannya kan prosedurnya panjang ya. Apalagi ini untuk kaitannya untuk kepentingan hukum, bahwa surat yang kita keluarkan nanti ada implikasi hukumnya. Dan kalau ini untuk implikasi hukum tentunya akan ada cross examination-nya. Itu bedanya dengan surat klinis biasa, resume medis. Tapi resume medis pun akan menarik juga nanti. Nah, ini apakah ekspertisnya juga sudah sesuai? Jadi hal-hal ini semuanya dipertanyakan, termasuk kalau kita dengerin kasusnya Amber Heard, mungkin ada yang suka nonton juga, itu kan kadang-kadang nanti dalam proses cross examination semua hal terkait kualifikasi, kapasitas pemeriksaan, kemudian ekspertis kita sebagai seorang asesornya yang melakukan pemeriksaan akan dipertanyakan. Jadi tentunya kita perlu tuh menyiapkan. Nah, kalau belajar dari kasus kedua yang juga dulu awal-awal Donald Trump diangkat jadi presiden, seorang psikiater forensik nih. Ini psikiater forensik aja yang jago loh, dia dari Yale gitu kan, pasti bukan orang kaleng-kaleng gitu ya. Dia bilang, dia memberikan pernyataan ke media dengan berdasarkan cuplikan-cuplikan perilaku Donald Trump yang nyentrik gitu ya, yang nyeleneh juga mungkin buat seorang yang tidak bersesuaian prinsip dengan beliau gitu kan. Nah, ini dia bahwa dinyatakan orangnya tidak cakap nih untuk menjadi seorang presiden, dan ini sangat berbahaya gitu. Jadi alasan dia waktu itu adalah duty to warn dan duty to protect the nation gitu. Nah, apakah tanpa kita memeriksa, boleh kita sebagai seorang expert hanya mengamati lewat cuplikan media, lewat pemeriksaan orang lain, terus kita memberikan review? Dan dia juga menuliskan surat, dan akhirnya dia dinyatakan waktu digugat oleh Trump gitu, dia akhirnya dipecat di Yale. Kemudian juga dia lagi nuntut balik nih, biasanya kasus hukum panjang, Prof dan dokter sekalian. Jadi makanya kenapa orang males deh ngurusin kasus forensik, karena rasanya aduh ntar nggak cukup datang ke pengadilan, ntar begitu udah selesai menang, pihak yang satu masih nggak puas, naik lagi banding, bahkan sampai kasasi, bahkan sampai nanti kalau perlu dia masuk ke pengadilan yang berbeda gitu. Nah, sekarang ini juga ada satu kasus, ini juga menarik, waktu seorang psikiater forensik dia menulis buku. Jadi dia menulis buku tentang pasiennya sebenarnya. Jadi salah satu pasiennya ternyata membunuh kekasihnya, dan waktu dia publish bukunya, dia lagi bikin launching buku, wah itu ibu dari korban marah sekali karena waktu itu dia menyebutkan di buku detail kasusnya, meskipun namanya disamarkan, tapi detail kasus itu membuat keluarga juga menggugat dia. Alasan si dokter ini sendiri sebenarnya keluarga berhak tahu kenapa alasan dia menulis buku ini segala macam gitu. Nah, sebenarnya apa sih hak dan tanggung jawab kita sebagai seorang assessing psychiatrist waktu kita ini, boleh nggak sih kita ngomong di media dengan belak-belakan? Mungkin kita ngomong misalnya pasiennya namanya kita ganti, tapi situasinya sama gitu. Misalnya sekarang kasus yang lagi rame tentang saguling kah, tentang sianida kah gitu. Tentunya hal-hal ini yang nanti mungkin perlu kita pelajari, karena nggak semudah kita berkata-kata gitu. Ini yang kita harus ingat betul apa yang dilakukan. Dan dokter ini juga kalah, dia bahkan di akhirnya nggak jadi dokter forensik lagi karena dianggap melanggar etika profesi. Nah, ini untuk kasus keempat. Kalau itu kan di luar ya, di Indonesia udah deh nggak mau deh megang kasus forensik gitu. Ternyata meskipun bukan ngerjain kasus forensik, kita bisa loh lagi di poli nih tiba-tiba PPDS nanya gitu, dok boleh nggak nih ada pasien saya udah berobat dulu berobat dari Desember tuh dengan percobaan bunuh diri gitu, kemudian sekarang kontrol, tapi kondisinya kontrol rutin dan kondisinya masih belum stabil. Kemudian ternyata dia
mencoba program manajemen training bank gitu dan tidak lulus, akhirnya harus denda 200 juta. Jadi minta keterangan ke kita berobat sejak 2021. Sebenarnya resume medis hapasnya betul gitu, tetapi kita bagaimana nih menuliskannya supaya, karena yang dia minta adalah surat itu menjelaskan bahwa karena kondisi ini membuat dia jadi tidak lulus gitu. Nah itu tentunya kan butuh bukti-bukti tadi, fakta-fakta, supaya bukan kita nggak mau membela, kita justru harus mengadvokasi klien kita tadi, tetapi mungkin teknik pemeriksaan selama kita mengobati sebagai klinisi, kira-kira yang kita lakukan apa? Psikoterapi, kita tidak mengadres isu-isu yang tadi yang dokter Kade sebutkan tuh, faktor apa sih yang membuat dia nggak mampu nih menyelesaikan program manajemen, kenapa dia dengan kondisi ini membuat dia jadi sampai nggak lulus gitu kan. Banyak juga pasien-pasien kita yang tetap bisa lulus, hal-hal keunikan-keunikan tadi, vulnerability-nya, faktor resikonya, kemudian juga faktor proteksi dan faktor-faktor perpetuating yang membuat kondisinya jadi tidak stabil, itu kan harus tetap kita buktikan. Nah, jadi saat kita mengeluarkan surat, bagaimana kita bisa memberikan edukasi juga, karena jangan sampai kasus ini membuat si kliennya malah di stigma gitu. Sebelumnya dia nggak ngomong bahwa dia juga sakit gitu. Kan nanti kasihan, malah apakah justru orang tadi malah nanti dikeluarkan dari institusi tempat kerja, atau yang nanti minta institusinya yang meminta. Nah, tentunya kita juga perlu berhati-hati karena memang nanti dia meminta surat ini untuk eksepsi pengecualian biaya penalti untuk kontrak kerja di bank. Jadi waktu kita ditanya ini surat apa sih yang harus kita berikan gitu, karena kan bingung, semuanya namanya SKKJ loh di tempat kita, mau ini kecuali visum aja yang kita bedain. Jadi benar-benar kita nih mesti ngebuka mindset kita, apakah kita sekarang mesti ngebedain nih nama-namanya. Kemudian untuk kasus kelima, ini juga kelima dan keenam nih juga dari konsulan teman-teman gitu ya. Jadi ini sesuatu yang kita semua mesti aware gitu, bahwa kita punya pasien ternyata juga bisa loh tiba-tiba diminta nih. Kita padahal kan jadi klinisi santai-santai, saya kan bukan assessing psychiatrist, nggak mungkin lah ke pengadilan gitu ya. Nah ternyata pasien kita bisa aja nih ada Tuan B umurnya 18 tahun, terakhir berobat ke kita tuh 6 bulan yang lalu, dapat Merlopam karena alasannya waktu itu nggak bisa tidur gitu misalnya ya. Nah, kemudian dia pakai buat sedasi seorang perempuan dan melecehkannya. Kemudian psikiaternya dihubungi nih sama penyidik untuk memberikan keterangan tertulis. Nah, kira-kira resume medisnya mau kita tulis apa gitu. Terus kalau kayak begini boleh nggak nanti kita digugat nggak tuh sama si pasiennya, atau ini emang atas permintaan keluarga pasien yang meminta untuk unsur pemaafnya gitu, atau unsur pembenar gitu. Nah, nanti untuk kasus 6 ini juga sama. Jadi ada Tuan C 40 tahun sudah menikah, 1 tahun dia pernah ke psikiater, keluhannya dia yakin banget kalau alat kelaminnya tuh ada penyakit sampai dia maksa minta dirujuk ke SPKK. Terus tiba-tiba sekarang nih udah lama dia nggak datang, tiba-tiba dituduh melecehkan anak di bawah usia di bawah umur gitu. Terus psikiaternya dihubungin nih sama pengacara, diminta untuk jadi saksi di pengadilan. Nah, pengacara LBH yang minta. Kan bingung nih, LBH ini pengacara pihaknya siapa nih? Pihaknya korban atau pihaknya si pelaku yang memang udah diduga dengan gangguan kejiwaan gitu, atau orang dengan masalah kejiwaan nih. Jadi apakah kita sebagai psikiater treating tadi boleh menjawab pertanyaan terkait permasalahan hukum, atau nih hanya sekedar unsur petunjuk aja bahwa orangnya memang pernah sakit. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang menjadi latar belakang masalah sebenarnya. Karena kalau kita lihat sendiri itu kan kasuistik ya. Sekarang kalau melihat nih skop gedenya, sebenarnya di Indonesia kayak apa sih? Kami dari psikiatri forensik nih divisi pernah mencoba membuat satu penelitian. Waktu itu kita menyebar kuesioner ini ke seluruh cabang PPP PDSKJI online. Waktu itu data di 2019 ternyata memang dari 246 nih data yang lengkap ya yang kita coba olah, karena data masuk banyak, tetapi begitu data itu nggak lengkap dan nggak valid kita buang. Jadi hanya 246 psikiater umum waktu itu merasa enggan, takut, juga merasa nggak confidence menghadapi kasus forensik
Padahal kita tahu psikiater forensik kan cuma 8 yang aktif, sedangkan semua ditanganin sama psikiater umum. Nah, kalau seperti ini kan kasihan ODMK, ODGJ yang bermasalah hukum. Jadi waktu kita tuh nggak merasa confidence dan nggak merasa competence. Tapi kenapa kita nggak confidence? Karena kita takut tuh. Kita tahu bahwa kerjaannya ribet gitu. Kan dibilang udah gitu bayarannya sama aja gitu kan, kecil. Terus resikonya juga gede gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk merujuk kasus karena merasa nggak kompeten. Nah, kenapa nggak kompeten? Ternyata kalau kita telaah dari 246 psikiater tadi, memang cuma 50% yang mendapat modul psikiatri forensik dan 50% nggak mendapat modul. Nah, kemudian juga rata-rata durasinya singkat, variasinya juga beragam banget. Ada yang dapat kasus nyata, ada yang enggak, kasusnya juga nggak semua dapat. Jadi belum tentu kita tiba-tiba pernah disuruh ngerjain nilai kerja kayak yang dokter Kade paparkan tuh, banyak banget kan jenisnya. Ternyata kita cuma pernah dapat sekali. Udah gitu juga bukan fit to work, bukan layak kerja, bukan untuk menetapkan layak atau tidak, cuman sekedar SKKJ administratif biasa dapatnya. Nah, ternyata memang pendidikan di sekolah kita itu fokusnya kan memang treating, bukan untuk menjadi assessing. Nah, kenapa? Sedangkan kalau kita lihat di undang-undang sendiri, di Permenkes 77 itu ada, kalau Bapak Ibu lihat deh prosedurnya, Prof dan Dokter lihat, kenapa kita jadi nggak pede? Bukan salah kita loh, bukan salah semua juga waktu kita tuh jadi nggak kompeten atau nggak confidence, tapi yang confidence juga boleh-boleh aja, bukan nggak boleh. Ini dari hasil ya, kita kan ngomongnya fakta. Jadi ternyata memang kita diminta untuk melakukan yang namanya analisis psikolegal kan, analisis psikomediko-legal. Tapi benda apa sih analisis psikomediko-legal? Dan ternyata ini yang coba kita lihat, apa aja sih sebenarnya analisis psikomediko-legal itu adalah kemampuan kita nih, penalaran klinis kita waktu mengerjakan kasus forensik. Karena kalau penalaran klinis untuk ngerjain kasus psikiatri biasa udah jago, pasti udah kompeten, karena begitu udah lulus kita udah kompeten. Nah, di forensik sendiri kan kita dianggap udah kompeten waktu kita lulus, dan dianggapnya udah bisa bikin visum, udah bikin SKKJ. Tapi kita loh yang harus lihat SKKJ yang mana, yang dulu kita diajarkan, sedangkan yang sekarang kita hadapi sama atau tidak. Jadi kita mesti menelaah dengan benar apakah waktu kita nanti mengerjakan kita udah punya skillnya, udah punya kualifikasinya untuk kita punya pendekatan clinical reasoning yang sesuai nih untuk kasus forensik yang kita hadapi, kemudian kemampuan untuk manajemen kecenderungan kita untuk bias tadi. Kenapa dari awal dokter Mario, dokter Kade juga bilang ada konflik kepentingan itu penting untuk kita sadari. Karena biar bagaimana kita tuh ada like and dislike, ada suka nggak suka, apalagi kalau kasusnya lagi rame di media gitu ya, ini pasti pura-pura, begitu kita udah mikir pura-pura, kita nyarinya data ke arah pura-pura. Atau begitu, kasihan ya, akhirnya kita nyarinya ke membela gitu. Nah, hal-hal itu yang tentunya penting untuk kita lihat. Karena kenapa ini penting? Kita perlu hati-hati juga. Waktu kita lihat kenyataannya dari laporan forensik yang ada di Indonesia, kita lihat tingkat pencapaian KBAP, skor KBAP. Kami mencoba membuat satu instrumen yang berdasarkan review dari seluruh jurnal, kemudian juga dari apa yang ada di Undang-Undang Indonesia yang biasanya termasuk juga dari hukum. Waktu kita di cross examination itu butuh apa aja sih? Nah, ternyata memang dari laporan yang coba kita kumpulkan di penelitian kami, ini yang kedua, penelitian yang berbeda tadi, yang ini di April sampai Juni 2021 itu kita berhasil mengumpulkan 252 laporan dari seluruh Indonesia, tetapi yang masuk kriteria inklusi dan eksklusi itu cuma 165 laporan psikiatri forensik yang dikumpulkan oleh para psikiater. Kita lihat laporan yang memenuhi standar standar profesi dan standar aturan hukum. Tadi Permenkes 77 2015. Ternyata dari laporan yang dikumpulkan skornya cuma 5 sampai 89 dan mediannya cuma 37 loh dokter. Dari skor 100 yang seharusnya kita
miliki gitu. Jadi terutama hal-hal yang perlu jadi fokus perhatian kita justru di bagian pemeriksaan, di aturan prosedural, informasi kolateral, strategi bias kita, dan waktu kita menganalisis kecakapan mental seseorang itu banyak yang belum kita tuangkan, dan waktu kita menuliskan juga banyak yang belum kita lakukan. Jadi ada 25% dari butir yang diwajibkan untuk dilakukan waktu kita di cross examination nanti, itu belum kita lakukan, dan itu terdapat lebih dari 50 laporan yang dari 165 laporan tadi. Tentunya ini memotret bahwa layanan yang kita berikan tadi, laporan yang kita berikan itu masih berisiko untuk bias yang tinggi, kurang memenuhi atau kurang menjawab pertanyaan hukum gitu. Jadi nanti jangan salahin bahwa kok kita orang lebih senang ke si A sih daripada ke si B, atau nanti ke profesi A atau ke profesi B. Mungkin kita perlu juga melihat ini PR kita bersama, bukan kita menyalahkan, tapi kita perlu learning from the past untuk kita sama-sama berkembang. Sekarang udah ada panduan nih yang kita coba bantu sama-sama gitu ya, supaya laporan kita tidak diabaikan dan laporan kita tidak beresiko tuntutan. Karena kalau ini beresiko tuntutan kan pada takut tadi, langsung nggak mau gitu. Nanti orang juga jadi larinya ke profesi lain yang nerima aja gitu. Nah, tentunya kita kan perlu membela, perlu juga nanti keluarga-keluarga juga nggak nuntut kita karena kita dianggap nggak peduli gitu. Jadi faktanya memang dari 29 cabang ada 24 yang pernah melaporkan ada paling nggak kekecewaan, konflik gitu, konflik medikuler. Tapi yang sampai berlanjut tuntutan hukum tuh cuma 10 gitu ya. Ini yang nanti kenapa takut ya, jelas gitu, karena tuntutan hukum tuh panjang dan permasalahan hukum panjang. Nah, sebenarnya gimana sih caranya kita bisa membuat satu laporan yang berkualitas, yang pola pemikiran nih, pola penanganan klinis tadi kan teori-teorinya udah dipakai tuh, aturan-aturan hukumnya juga udah dijelaskan sama dokter Kade sama dokter Mario gitu. Ternyata kita juga perlu aware bahwa ada loh faktor-faktor yang menghambat objektivitas itu dalamnya ada di diri kita, bukan di teori, bukan di ini, tapi jangan-jangan pola pikir kita yang cenderung intuitif gitu. Atau kita sendiri punya pengetahuan, tapi kita merasa kita punya pengetahuan padahal belum gitu. Atau pengetahuan kita ini yang tertanam ternyata terkontaminasi oleh sesuatu yang nggak pas, karena kita misalnya Bapak Ibu Prof dan dokter sini percaya sama dokter Natali, dan dokter Natali hari ini lagi error gitu. Itu mindware contamination ini sangat kuat nih. Ini nanti banyak hal yang bisa mempengaruhi waktu kita mengambil satu keputusan nih, KPAP, kemampuan berpikir analisis psikomediko legal itu, waktu kita mengelola kasus forensik, itu sangat rentan bias. Biasnya bisa berasal dari mana? Bisa berasal dari yang sifatnya non-emosi tadi, cara berpikir kita, latar belakang pengetahuan kita yang tadi kita belum tentu pernah menanganin kasusnya, atau kasusnya yang berbeda gitu, atau cara kita mengevaluasi, nih metakognisi apa? Cara kita tadi mengevaluasi setiap fakta-fakta yang ada gitu. Itu juga sangat perlu kita telaah. Atau emosi kita nih yang justru berpengaruh, karena kepribadian kita, situasi sekitar, kemudian pengalaman masa lalu, provokasi. Wah, ini ada orang pernah digugat terus kita jadi takut. Atau kita terlalu bangga nih, wah ini kasusnya lagi disorot nih media, asik nih nanti ini, katanya media nih kalau baca ini udah pasti nih bohong nih, pasti pura-pura sih itu gitu. Dan kita jadi nyarinya cuma di hal yang pura-pura. Itu yang kita nanti perlu melihat nih, ada yang namanya distrasionalia override di kepala kita, di cara kita berpikir kalau kita tidak memahami cara proses kita berpikir gitu. Jadi kita cuma melihat apa yang ingin kita lihat gitu. Ini yang nanti pengambilan keputusan yang akan sangat-sangat intuitif, sangat-sangat bias. Atau masalahnya justru di konten, karena kita punya mindware gap, karena kita nggak punya pengetahuan yang cukup. Dan kita juga cenderung mengabaikan tuh informasi-informasi yang penting yang ada. Tadi kan waktu dokter Kade ingin panjang, nggak penting lah ini, aduh apa sih ini gitu. Itu juga sesuatu yang penting tuh kita kelola. Bahwa kalau kita memang pengen jadi seorang assessing psychiatrist yang baik, mungkin kita perlu lihat kasus ini saya udah ngikutin alurnya nggak? Udah ngikutin prosedur yang tepat belum? Karena nanti beda tuh, nggak bisa semuanya kayak pakai SKKJ buat pilkada gitu ya, yang pakai MMPI terus abis itu wawancara sekilas, terus kita bisa ngeluarin orang ini cakap untuk jadi apa gitu. Nah itu yang kita perlu lihat, apalagi kalau dia dengan permasalahan kejiwaan atau permasalahan gangguan kejiwaan berat atau gangguan kejiwaan yang juga cukup kompleks gitu. Ini yang perlu kita olah.
termasuk kita mengolah diri kita. Waktu kita punya kecenderungan egosentris, terus ada cognitive bias sama affective bias, atau kita punya cultural conditioning yang juga nanti bisa mempengaruhi judgement kita terhadap satu hal. Jadi ini yang perlu nanti dikelola. Jadi memang nanti apa yang harus dipikirkan agar kita bisa tetap mempertahankan kualitas penalaran klinis kita saat mengelola kasus berdasarkan tadi pengalaman bahkan seorang Ben Willy, seorang profesor loh, psikiatri forensik di Yale loh, itu juga bisa diduga tidak melakukan analisis dengan tepat gitu. Jadi waktu kita tidak menjalankan peran kita tidak sesuai, mungkin karena tadi ada kekakuankah dalam memegang prinsip gitu. Terus ada juga kecenderungan pengambilan putusan yang terlalu cepat gitu. Jadi ini yang perlu diolah. Apakah kita sudah melakukan pemeriksaan analisis yang lengkap dan analisisnya tidak mendalam. Kemudian juga apakah kita sudah mengkomunikasikan pengetahuan-pengetahuan tadi dengan lebih jelas waktu kita menuliskan. Jadi masalahnya di forensik bukan cuma soal persiapan, tapi juga soal waktu kita nanti memeriksa, kemudian waktu menuangkan. Itu PR lagi tuh. Karena begitu bahasanya beda, waktu ya contohnya kasus yang pertama tadi, bahasa kita aja ditanya, loh ini kok psikiater konsultan geriatri boleh nggak sih? Boleh. Kalau sudah mengerjakan kasus, udah pernah kerjain kasus forensik sama ini boleh-boleh aja, sah-sah aja. Karena di aturan kita kan tidak mengatur. Tapi kembali yang diuji adalah nanti prosedurnya. Alat ukurnya tepat nggak? Ini nggak tepat nggak? Terus kemudian juga jangan-jangan menarasikannya nggak pas gitu. Itu yang kita perlu lihat. Atau sehingga menyebabkan kesalahan dalam mengambil simpulan. Nah, kalau simpulan ini salah, laporan ini diinterpretasikan tidak sesuai, kita akan mendapatkan konsekuensi hukum. Itu yang waktu seseorang itu merasa dia diperlakukan tidak adil gitu. Kan ada banding. Jadi penting untuk kita menyadari dan tahu caranya untuk kita meregulasi tadi kondisi emosi kita. Boleh kok kita bangga, tenang, boleh, tapi kita nggak boleh berpihak. Kita harus mengatur ini. Dan apakah kita sudah punya mengelola pikiran intuitif kita dengan analisis yang tepat gitu. Jadi kita berpikir logis, dasarnya bukti, terus kita juga kritis, kemudian kita juga mendasarkan pada bukti-bukti yang sifatnya objektif, bukan sifatnya intuitif atau subjektif aja. Kita percaya aja dibilang, enggak dok, enggak ada apa-apa, padahal ada apa-apa gitu. Enggak, saya nggak pernah sakit, ternyata pernah sakit gitu. Dan habis itu pasien kita kan gitu, pernah dirawat pak? Enggak gitu. Kita kan cuma pakai checklist aja, ternyata dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa mana. Habis itu dia jadi kepala kepala daerah di mana, kemudian kita dipertanyakan kok bisa kelewatan orang ini pernah ada gangguan. Nah itu kan kita nggak pernah tahu karena kita dasarnya percaya sama pasien kita. Nah ini yang nanti mungkin perlu dipikirkan sama-sama bahwa saat kita awareness itu seperti apa sih, cara meregulasi ini seperti apa, karena kita juga perlu nih menyadari kualifikasi dan ini skill, nggak bisa cuma dengerin aja terus langsung bisa gitu. Nanti kita akan lihat gitu bahwa kita mencoba membuat satu alat panduan untuk kita semua supaya waktu menerjemahkan analisis psikomediko legal yang ada di Undang-Undang Permenkes, di Permenkes 77 itu seperti apa sih? Kita udah ada kompetensinya, kita juga udah ada alat ukurnya, dan ada alat untuk menguji laporan. Jadi mulai dari persiapan pemeriksaan, kemudian juga prosedurnya apa aja, supaya nggak ada langkah yang tertinggal. Kemudian juga nanti kita bisa memperbaiki penulisan untuk kita uji lagi dengan partner kita, karena kan kita tahu mengerjakan ini tim gitu, agar kita jadi bisa mengelola kasus secara proper dan bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum dan sesuai dengan standar profesi yang ada. Dan tentunya ini nggak bisa kalau nggak ada yang memberikan feedback, nggak ada yang menilai, karena kan kalau kita sendiri yang menilai, sama saya juga melakukan pemeriksaan forensik pun saya akan dinilai oleh guru-guru saya gitu. Kadang kalau saya nggak yakin saya pegang kasus high stake, bahkan saya akan konsul ke Prof. Agus atau ke Prof. Budi Sampurna yang saya rasa punya pengalaman yang lebih mumpuni gitu. Jadi hal-hal itu yang kita juga perlu lihat, apakah nanti kita udah di level ini, kita masih pemula lanjutan nih, yang perlu ada metode supervisi gitu, sebelum kita menyatakan diri kita kompeten gitu. Nah,
apa sih yang harus diingat gitu dari kasus-kasus itu? Mungkin waktu kita memegang kasus, pertama kita harus tanya dulu, pahami dulu, ini pertanyaan hukum dari kasus ini apa sih yang dia minta? Oh, orang itu ditanya untuk fit to work gitu. Oh, ini cuma sekedar mau nempatin di tempat yang mana. Akan berbeda tuh nanti teknik pemeriksaannya. Nah, setelah kita tahu apa yang ditanya, baru kita tetapkan nih, apakah kita udah pernah pelatihan? Apakah kita udah punya nih segala sarana prasarana, toolsnya, instrumennya, terus tim yang bekerja gitu. Nah, atau ini di luar skop kita cuma punya sebagian aja. Jadi kita boleh nanti bernegosiasi pada institusi peminta bahwa, oh ya saya bisa nih ngerjain cuma sampai sini, tapi kalau untuk yang ini kelihatannya nanti perlu diperiksa lanjutan. Jadi kita bisa komunikasikan dengan APH. Jadi jangan semua dirujuk dok, kerjain. Tapi kita tahu batasannya, itu yang membuat kita tenang dan aman waktu kita ini. Tapi tadi catat semua yang kita komunikasikan. Dan pastikan tidak ada keberpihakan. Kalau ada keberpihakan, misalnya pasien kita dan kita ngerasa udah dari awal nggak kompeten, rujuk boleh dok, nolak juga boleh, tapi nolaknya tentunya jelaskan apa. Bukan kita nolak dengan bahasa yang nggak pas, nanti orang kita bisa digugat juga, akan tetap ada resiko mediko-legal. Nah, ini yang nanti perlu dipastikan apa yang harus dikelola. Nah, yang kedua, ini yang paling banyak. Kalau butir yang tadi persiapan cuma 11 checklistnya dok, tapi kalau yang ini ada 30 butir, karena memang di tahap pemeriksaan, di tahap awal itu kita harus melakukan penyamaan persepsi dulu dengan orang yang kita periksa. Orangnya cakep atau tidak. Begitu tidak cakep, kita juga harus memberikan informasi pada keluarganya. Sehingga itu sama, kalau yang awal itu kita sama yang meminta, kalau sekarang sama orang yang kita periksa itu juga harus kita jelaskan. Karena itu nanti akan diuji waktu cross examination. Jadi prosedur pembuktian unsur ini yang kenapa kasus Bendili juga jadi dikatakan salah, karena tidak melakukan prosedur pembuktian unsur. Dia meletakkan semua pemeriksaan tadi, tidak ada peminta, tidak ada ini, dia langsung declare gitu. Jadi kumpulkan data kolateral yang objektif dan relevan gitu. Kemudian juga langkah analisis psikomediko-legal ini kita perlu melihat apa? Ada wawancara, ada pemeriksaan penunjang. Kemudian kita juga melihat apa? Bahwa kondisi kejiwaan itu kita pahami bahwa sesuatu itu yang sifatnya dinamis, belum tentu menetap. Tapi ada loh yang setiap gangguan tambah turun, tambah turun, tambah turun. Jadi kita perlu potret apakah ini sifatnya nanti memang benar-benar berinteraksi dan menyebabkan orang itu tidak mampu bekerja gitu. Mungkin iya pada satu kondisi gitu ya, bahwa orang ini tiba-tiba kehilangan kemampuan bicara, tapi ternyata dia menulisnya masih gampang, gambarnya masih bisa. Apakah dia kehilangan fungsinya untuk jadi seorang namanya arsitek? Kan tidak, dia tetap bisa menggunakan alat bantu untuk berkomunikasi gitu. Jadi penting untuk kita waktu memberikan judgement dan disposisi pada laporan-laporan tadi, lihat sejauh mana fungsi seseorang itu menyebabkan gangguan pada unsur yang ditanya, termasuk kasus Britney Spears tadi gitu. Apakah ini sifatnya cuma temporer atau ini permanen, dan itu menghilangkan keseluruhan atau hanya sebagian, atau ini bisa pulih sempurna. Jadi waktu kita gagal mengenali prosedur-prosedur ini atau gagal membuktikan itu, atau kita sebenarnya udah melakukan. Jadi kasus-kasus yang tadi 165 kita lihat, kita juga nggak pasti apakah karena kita di Permenkes nggak diwajibkan menulis ini, sehingga waktu nulis laporan sesimpel itu. Gitu. Padahal hal-hal tadi udah diingatkan dokter Kade, kita perlu menulis, nggak harus semuanya, tetapi faktor yang membuktikan bahwa orang itu kita katakan temporer dan sebagian saja, itu perlu kita buktikan dengan pemeriksaan penunjang dan wawancara yang spesifik untuk pernyataan yang kita buat dalam laporan kita gitu. Jadi ini yang menyebabkan kita nggak akan bias lagi. Nah, kembali setelah kita selesai, kita harus menguji lagi dok. Di laporan prinsip B ini kita perlu menguji apakah kita sudah melihat nih laporan data-data yang kita olah tadi sama nggak atau berlawanan nggak dengan tim kerja kita. Kalau berlawanan, jangan kita langsung antipati, wah ini pasti dia salah, atau saya yang benar, atau saya yang salah dia yang benar. Enggak, kita diskusi. Jangan-jangan emang dua-duanya benar.
ternyata ada kondisi dinamis nih. Oh, orang ini ternyata masih bisa loh kalau ada bantuan ini. Jadi kita lihat faktor protektifnya. Jadi meskipun ada vulnerability ini pernah loh nggak muncul gitu. Itu pun harus kita bunyikan untuk kita menghindari adanya bias di waktu pengambilan kesimpulan. Jadi di poin-poin KBAP ini memungkinkan kita untuk mengelola bias emosi maupun bias kognitif waktu kita mengambil satu simpulan di laporan yang kita buat. Jadi meskipun ini udah laporan kita buat, mau kita review lagi sebelum dipanggil pengadilan, itu sangat berguna, Prof dan Dokter semua, untuk menjaga kita sebenarnya. Nah, ternyata dalam penulisan laporan tadi kan kita lihat tuh ada beberapa yang harus jadi patokan karena termasuk jadi pertanyaannya Dokter Sati juga gitu. Kalau saya lihat tadi ada beberapa yang juga bertanya tentang surat. Jadi kita waktu dapat permintaan di awal kita udah mesti lihat itu pasti permintaan assessing, tapi kadang-kadang kita dimintanya udah langsung disuruh bikin surat karena kita perannya sebagai klinisi. Jadi kita perlu ingat peran kita apa. Waktu peran kita sebagai treating yang kita keluarkan jenis surat adalah jenis surat dokumen medis. Sedangkan kalau kita sebagai assessing itu suratnya adalah nanti punya konsekuensi bukti tuh yang Dokter Mario bilang. Kalau ini hanya bukti petunjuk, kalau yang ini adalah alat bukti hukum gitu. Jadi kalau alat bukti hukum tentunya ini akan punya konsekuensi yang kuat waktu dipakai di pengadilan gitu. Jadi hati-hati waktu kita mengerjakan sesuatu, termasuk waktu kita bikin SKKJ administratif loh Prof dan Dokter semua. Waktu nanti ada orang yang merasa terganggu dengan surat kita atau bertikai gara-gara surat kita akan ikut dipanggil gitu. Termasuk tadi rumah sakitnya juga bisa kena. Jadi penting untuk kita memahami jenis surat supaya kita tahu surat itu digunakan untuk apa, karena nanti bisa jadi memang pasien kita di kasus ke-4 dan 5 tadi kan memang kita bisa dipanggil untuk bukti petunjuk bahwa pasien kita memang pernah berobat untuk jadi pertimbangkan apakah ini nanti jadi unsur pemaaf untuk pengurang hukuman sebenarnya kalau di Indonesia. Nah, kenapa begitu? Karena kita harus hati-hati di surat kita, kalau kita salah mengeluarkan surat padahal yang diminta untuk pembuktian hukum, ini ada konsekuensinya. Prof dan Dokter cuma mau cepet deh, udah pakai MMSC, terus ini nggak ada apa-apa, ternyata dia bisa, ini ada risiko keberbahayaan, ternyata pasien kita membunuh, dan ternyata nih psikiaternya bisa kena gugat dan dia kehilangan segalanya, kehilangan profesinya, bahkan disuruh beritanya disebarkan ke seluruh dunia agar menjadi pembelajaran buat kita sebagai psikiater. Hati-hati waktu kita menilai risiko keberbahayaan, ternyata pasien kita membunuh tetangga waktu ada permasalahan regulasi emosi atau ini pasiennya demensia gitu ya. Nah, atau kasus Britney Spears tadi gitu, ada human right violation atau ada masalah medical legal waktu orangnya merasa enggak, saya buktinya selama saya menjabat saya nggak pernah tuh ngebom atau ini, dia udah punya ATM untuk diolah dan kita jadi kehilangan. Mungkin bisa aja kita banding atau apa, tapi waktu kita kan habis buat permasalahan yang nggak perlu, atau kita justru bisa menyebabkan resiko buat orang banyak. Ini pernah kejadian waktu itu di Poli, kita tahu pasiennya masih gelisah, masih tahu, tapi dia masih pulang karena udah tiket dari keburu dibeli dan tiketnya bukan tiket, dia beli tiket promo. Kita kan kasihan ya, udah orang nggak punya tiket promo, kira-kira kalau dia terbang akan bahayain nggak, akan ini nggak misalnya, atau ini layak terbang nggak sih orangnya gitu, ini pilot gitu. Nah, itu yang kita juga perlu lihat, bahwa pemeriksaan itu nggak bisa cuma sebentar. Kita bertanggung jawab terhadap orang banyak gitu, tapi penting juga untuk kita dokumentasikan. Nah, memilih SKKJ yang sesuai, kembali SKKJ itu ada apa aja sih gitu kan waktu kita ini. Nah, ada yang mungkin nanti ini pertanyaannya soalnya ada tadi Dokter Sati bilang bentar lagi ada pemilu kada. Ini kan cuma sifatnya screening gitu. Nah, kalau screening mungkin bisa massal. Tapi begitu screening kan harusnya masuknya apa? Ke triase. Jadi ada mungkin begitu kita lihat MMPI-nya ada masalah, itu harus wawancaranya lebih mendalam. Nggak bisa pakai wawancara yang sama. Itu yang mungkin harus sama persepsinya, dan ini yang mungkin perlu diedukasi ke semua ya. Kalau menurut saya ini adalah peran profesi untuk kita juga sama-sama melakukan hal yang sama. Kalau enggak, kita akan rentan selalu jadi digugat gitu. Nah, kembali kita juga perlu tanya, sebenarnya ini alat untuk apa? Surat ini untuk apa? Waktu kita tidak bertanya, kita hanya bikin nyamain semuanya. Sering kesehatan juga salahnya udah di kita, dok. Ternyata surat itu dipakai untuk misalnya menggugat sekolah yang mengeluarkan dia nih dari dokter ini, aku dibilangnya bisa tuh sekolah di mana aja, saya sehat-sehat aja. Yang satu adalah surat fitus tadi, yang satu surat untuk SKKJ kecakapan
mental, yang satu sedangkan yang ini. Nah, apa bedanya? Kalau yang ini orang sehat yang lagi kita periksa hanya untuk screening ada gangguan jiwa berat atau tidak. Sedangkan kalau yang ini adalah orang yang tadinya sehat, yang nggak ada masalah, tiba-tiba bermasalah. Sehingga kita memeriksanya dengan lebih teliti, lebih detail gitu. Nah, itu yang mungkin kita perlu cermati sama-sama. Jadi permintaannya adalah permintaan khusus atau apa. Nah, bagaimana dengan surat apa ya, kan banyak sekarang CPNS menggunakan formasi khusus. Itu pun kita wajib sebenarnya evaluasi kapasitas mental, nggak bisa pakai screening kesehatan jiwa biasa. Karena kita perlu melihat orang ini ada potensial risk nggak untuk ditaruh. Kalau nggak kan kasihan, dia yang tadinya udah remisi, orangnya pendiam, pencemas, terus kita nggak nulis bahwa dia jangan ditaruh di bagian sales yang dikejar target, yang dikejar mesti tampil, padahal dia takut tampil gitu. Nanti full blown. Jadi dia jadi nggak bisa kerja. Padahal di situ penting untuk kita melihat bahwa orang ini fit kalau apa, unfit kalau apa, gitu. Supaya dia ditempatkan di tempat yang tepat. Jadi kita menaruh orang yang tepat pada posisi yang tepat. Itu perannya adalah untuk evaluasi kecakapan mental. Dan untuk pembuktian hukum juga sama. Jadi waktu pengampuan sama parenting capacity atau apapun yang kita periksa, kita tekniknya juga berbeda-beda. Nah, apakah ini sudah kita punyai kualifikasinya? Nah, terus udah kita lakukan prosedurnya sebelum kita tuangkan ke laporan, karena nanti yang diperiksa laporannya seperti itu, dan waktu kita di cross examination, waktu ini bermasalah hukum, itu yang di cross. Waktu nanti teknik dokter A sama dokter B berbeda, tapi ternyata dokter A yang benar karena ini SKKJ-nya adalah SKKJ kecakapan mental, kita SKKJ administratif, tapi yang ditujukan untuk ini, permintaannya si pasiennya jelasin, iya dok, orang saya minta waktu itu saya bermasalah gini-gini, dokternya ngerjainnya kayak gini-gini gitu. Nah itu mungkin kesalahannya jadi di kita tuh, kita akan kena permasalahan hukum seperti Ben Willy misalnya. Nah, bagaimana kita menuangkan, tadi dokter Kade udah jelaskan dengan sangat baik, jadi saya hanya cukup meringkas bahwa pahami betul tujuan dan konteks kasus yang kita tangani, kemudian gunakan metode, dan kita tuliskan temuan-temuan yang objektif tadi, yang penting-penting aja dok, faktor proteksinya, faktor resikonya, terus faktor pemicunya kalau justru vulnerability ini akan jadi disabilitas, tapi vulnerability ini pernah lo nggak jadi disabilitas kalau dia ditaruh di mana gitu, itu yang juga perlu kita lihat. Terus limitasi temuan kalau kita memang nggak bisa memeriksa karena kita nggak punya sarana prasarananya. Kemudian cara menuangkan dalam laporan tadi dokter Kade sudah jelaskan, dan ini udah ada di Permenkes 2015 tadi di 77 itu. Nah, kita memang sudah mencoba mengembangkan juga format laporan untuk jadi guidance Prof dan dokter semua. Apa aja sih yang penting dituangkan, karena kalau kita ikut yang di Permenkes itu, kalau boleh jujur, mungkin bukan salahnya Prof dan dokter semua mungkin udah pernah meriksa dan ini, tapi jadi tidak menuangkan karena di situ tidak jelas alurnya. Nah, ini yang kita perlu mengkomunikasikan sesuai harapan hukum, yaitu pembuktian unsur yang dimaksud, menuangkan sesuai aturan dengan format penulisan laporan psikiatri yang tadi, hal-hal yang penting untuk menjawab permasalahan hukumnya. Tapi bagaimana hubungan antara gangguan kejiwaan dengan fungsi kerjanya atau fungsi hukum yang ditanya tadi, tentang mengelola harta kah, maju ke persidangan kah, atau mengasuh anak kah. Kemudian juga sertakan bukti objektif, dan kalau ada limitasi dengan sesuai ini, tentunya sesuai literatur kita perlu bunyikan, perlu pemeriksaan lanjutan misalnya, dan highlight temuan penting dengan bukti-bukti objektif seperti tes psikometrik kah, atau tes MRI. Kalau kita lihat memang orangnya nggak bisa, itu nggak pura-pura, memang ada defisit dan udah ada infark di kepalanya gitu. Dan limitasi-limitasi ini juga penting untuk kita kelola kalau ada nanti yang justru akan menjaga kita, bahwa kita sudah bunyikan loh bahwa kita sarankan orangnya untuk berobat kemana, tapi tidak dilanjutkan sehingga pasiennya membunuh gitu. Nah itu kan udah salahnya bukan di kita misalnya, atau kita sarankan untuk kembali tapi orangnya nggak kembali, keburu nusuk gitu, itu juga sudah ada di surat kita misalnya. Apakah tadi poin-poin tadi efektif gitu? Ini meskipun ini baru uji coba modul Prof dan dokter, ternyata dari 20 orang psikiater yang kita ambil beragam, dari orang yang sudah pakar sekali sama orang yang baru lulus, itu kita coba kombinasikan dari 9 prodi yang ada, kita ambil dua, dan ada laporan khusus. Ini kita coba kembangkan satu modul untuk melatih penalaran klinis tadi waktu kita megang kasus apa aja sih, dan ini bisa diaplikasikan ke
semua jenis pemeriksaan ya Prof dan dokter, tapi kita mereview laporan kita sendiri, kasus yang kita kelola tadi untuk kita meningkatkan awareness kita dalam mengelola kasus. Ternyata dari skor awal KBAP yang mereka buat terjadi peningkatan, kemudian juga mereka mulai memahami, oh ternyata saya masih kurangnya di sini, di sini, dan di sini, dan mampu dengan modul ini mampu mulai melihat, oh ya harusnya saya memperbaikinya seperti ini gitu. Nah di situ yang kita lihat memang terlihat dari skor KBAP dan skor peningkatan refleksi terkait kualifikasi diri, juga dari pernyataan para pesertanya kita juga lihat bahwa mereka mampu mengelola proses berpikirnya, panduan-panduan yang diberikan, kemudian alat ukurnya dan modul-modulnya dan daftar tilik yang digunakan tadi mampu membuat seorang psikiater berpikir terstruktur. Mungkin ini yang kita coba nanti kalau sudah diuji efektivitasnya Prof dan dokter, kita coba untuk menjadi bagian dari Permenkes kita. Jadi adendum Permenkes kita supaya kita semua nggak takut lagi waktu nanti megang kasus forensik dan nggak merasa nggak confidence atau nggak nyaman gitu. Nah kemudian kita juga jadi mengenal keterbatasan diri, kita juga mampu meregulasi emosi kita dan kita jadi objektif gitu. Nggak dikit-dikit pengennya ngerujuk aja, tapi dikerjakan sesuai panduan, tapi juga tahu bagaimana untuk berhati-hati. Nah kemudian setelah itu kadang-kadang juga bisa, kalau kita intuitif kita kembali diingetin, bener nggak ya ini saya bisa atau saya merasa bisa, ternyata iya saya belum pernah loh ketemu kasus kayak gitu. Nah selain itu juga ternyata memang waktu kita PD ini kita juga perlu lihat apakah PD kita nih jangan-jangan bagian dari kita merasa nggak tahu masalahnya. Kan waktu kita belum tahu bahaya kadang-kadang kita optimis aja bahwa oh ya dulu guru saya ngajarin kayak gini gitu, kita udah terkontaminasi sama ajaran guru-guru kita gitu dulu misalnya, karena memang dulu kan ilmu belum berkembang. Kembali ini bukan salah siapa-siapa, tapi aspek hukum, aspek etik moral semua termasuk prosedur-prosedur pemeriksaan semua makin meningkat. Tentunya kita juga perlu meningkatkan diri kita untuk kita bisa mengembangkan peran kita. Tadi kita kan mau dikenal, kita mau bermanfaat, dan kita mau mengadvokasi agar para ODGJ dan ODMK ini bisa makin optimal di masyarakat, agar kita bisa membantu mereka mendapatkan hak hukumnya, mendapatkan tadi kewenangannya. Tentunya kita perlu mengembangkan kualifikasi kita, metakognisi kita, dan meregulasi emosi kita agar laporan-laporan yang kita berikan jadi lebih baik dan kita jadi lebih percaya diri untuk mengelola kasus. Demikian Dr. Mario yang bisa saya sampaikan dan menyimpulkan dari apa yang sudah Dr. Mario dan Dr. Kade sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Natalia. Mari kita berikan aplaus kepada Dr. Kadek dan Dr. Natalia, Bapak Ibu ya. Juga kami berikan aplaus kepada Dr. Natalia walaupun hari ini sedang tidak sehat ya, masih mau membagi ilmu dan pengalamannya dalam bidang psikiatri forensik. Bapak Ibu, kita ada 40 pertanyaan lebih barangkali. Untuk kami memilah-milah menjadi pertanyaan dari narasumber tertentu, kami butuh waktu sekitar 5 menit. Untuk itu kita akan isi dulu dengan menyaksikan video dari PT Mercy. Silakan PT Mercy, 5 menit.